Bapak Ibu, saudara-saudari, para orang muda dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Yang pertama saya minta maaf, mungkin biasanya Bapak Uskup yang misa, kenapa yang keluar, yang diharapkan imut, kecil, cakep, yang keluar gede, hitam, berisik lagi. Ya, jadi Bapak Uskup menutup perayaan Ekaristi misa Muspas hari ini. Kita doakan ya, semoga Muspas yang sudah dijalankan ditutup hari ini lalu mendatangkan hasil untuk perkembangan gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, sebelum merenungkan sedikit hal, saya mau ngajak bersama melihat hidup kita dan sekitar kita sejenak, lalu nanti disoroti dengan kitab suci. Beberapa bulan terakhir atau 1 tahun inilah ada istilah di dalam dunia sekitar kita, ya, dunia tentang keadilan, mungkin juga di dalam segala bidang. No viral, no viral, no justice. Jadi supaya dapat keadilan, dapat perhatian, harus heboh dulu, viral dulu. Bener enggak? Ada permasalahan ya dianggap tidak diperhatikan, tapi begitu viral baru mendapatkan perhatian. Bukan hanya dalam kehidupan soal keadilan, hukum, tapi secara pribadi juga, ya. Tanpa sadar ya, supaya Anda eksis, apa yang Anda kerjakan? Nah, hidup kita itu orang tidak banyak peduli sebenarnya, tapi begitu update status, benar nggak? Update status biar apa sih? Biar dikenal. Emang peduli orang? Nah, ini lalu memang itu sesuatu cara dunia yang diperhatikan, yang besar, yang wah, yang berbeda. Ternyata cara hidup dunia ini sudah masuk ke dalam hidup iman, ya. Secara personal, secara kelompok juga sama, ya. Ini kelompok kur ini dari kelompok apa? Kalau tugas hari raya pernah ditugaskan? Oh, saya di pertanyaan pernah atau tidak, jawabnya sering. Pengen viral ya. Ini bukan dado. Nah, kalau tugas hari Minggu dengan hari raya, yang tugas banyak mana? Yang keras dong. Tadi bilang seringnya keras, begitu ditanya hari raya atau hari Minggu? Hari raya. Kenapa? Memang kalau hari raya pembagiannya bukan hosti, bakpao. Sama saja kan? Enggak, ini enggak. Ada yang pernah kelompok kor ini sekali-kalilah kesadaran sendiri, enggak ditugaskan, mau nyumbang kur untuk misa harian. Ada yang terbersit begitu? Enggak apa-apa. Nah, ini menyoroti kita. Ada yang tiap minggu atau sebulan sekali ikut persekutuan doa. Halo? Ada yang anggota legioner? Rapat presidium sama Asies. Ya, anggota presidium lebih banyak mana yang hadir? Tahu Asies? Ya, diundang ikut Asies sama diundang rapat presidium, lebih banyak mana yang datang? Asies. Persekutuan doa, nggak ada ya, ini nggak ada yang unjuk tangan. Kalau lalu hari ini ada kebangunan KRK, kira-kira yang datang waktu PD sama KRK lebih banyak mana? KRK, ya. Bagaimana mau merasa diberkati? Tuhan yang hadir di hari raya, di hari Minggu dan misa harian sama enggak?
Tuhan masih berkuasa enggak pada hari biasa selain hari raya? Tuhan akan memberkati Anda pada hari raya, pada hari Minggu atau harian. Anda mau diberkati setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, atau setiap hari? Anda mau setiap hari, saya setiap saat. Loh, ini yang dijanjikan. Ini bicara soal hari ini, bicara soal kesetiaan. Saya tadi malam bengong menyesuaikan diri tempat ini, buka-buka ada yang saya baca, Agus Setiawan, ketua BMUI disebut pengkhianat. Artinya apa? Ya, ketika sudah sepakat nggak hadir, lalu dia hadir, nggak setia dengan komitmen. Itu cuma contoh. Lalu, ini mungkin contoh bagus. Kesetiaan. Hari ini ditampilkan. Yesus jelas kesetiaan kepada hal kecil. Ini tidak berlaku dengan cara dunia. Karena dunia dibangun dengan cara-cara yang wah, yang luar biasa, yang megah. Sementara cara iman, cara Allah bekerja dengan sederhana, kecil biasa. Untuk itu Yesus lahir di jalan sepi Bethlehem, gua. Untuk itu dia menyelamatkan memakai jalan sengsara. Bukan jalan yang viral, yang heboh, tetapi jalan yang disingkirkan. Hari ini kita diingatkan kembali, bahkan cara beriman kita kalau tidak hati-hati lalu menjadi cara seperti dunia. Siapa sih sekarang yang mau dengan tekun melayani, tidak dikenal orang, sudah melayani, tidak dikenal, keluar ongkos, keluar tenaga, materi, dimarahin pasturnya lagi. Siapa sih yang mau melayani di lingkungan capek, begitu toh? Lalu tidak viral, ya. Siapa sih yang setia ke gereja gitu? Datang ke tempat ini dari jauh, nggak viral, menjadi orang kebanyakan. Kalau mau viral, ayo habis ini keluar ke tengah rel di situ, lepas semuanya, joget-joget. Saat itu juga Anda viral. Daripada sepanjang hidup misa di katedral, di samping katedral bisa viral. Ini yang hari ini diingatkan, kesetiaan di dalam hidup iman. Karena apa? Karena Tuhan setia. Dan ini tidak mudah di zaman sekarang. Baik sebagai pribadi, diwujudkan di dalam keluarga, sepertinya tidak mudah. Ya, janji-janji iya, tetapi di dalam perjalanan tidak mudah. Menjadi sesuatu yang mahal. Dipertontonkan oleh tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat, kesetiaan menjadi sangat kurang. Entah di dalam pekerjaan, di dalam dedikasi, di dalam hidup keluarga, komitmen dengan masyarakat. Hari ini kita bersyukur mendengar firman Tuhan untuk diingatkan kembali kesetiaan ini. Nah, pastor, di sekitar kita memang banyak tidak setia, tidak masalah. Tidak mudah, betul. Ya, kalau mudah seperti tadi, jalan viral ke seberang katedral. Dituntut satu hal supaya orang bisa setia. Pertama adalah jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap sesama, jujur tentang keadaan diri sendiri, jujur tentang cita-cita, jujur tentang tujuan, jujur tentang identitas. Bagaimana bisa setia lalu kalau tidak jujur? Seluruh energi dihabiskan hanya untuk memuaskan orang lain dan bukan menjadi diri sendiri. Hari ini kita diajak untuk masuk ke sana. Di dalam kelemahan kita, seringkali lalu orang habis menutupi kediriannya. Orang takut kelemahannya. Karena apa? Bahkan seperti tadi, tidak masalah kok sekarang dengan dunia ini.
Saya bisa saya tampilkan ke dunia ini, saya bisa menjadi lebih tirus, lebih putih, pakai filter toh. Ya, pakai filter kan? Di-create begitu bisa, tetapi pasti akan capek hidup. Hidup beriman lalu harus mendasari hidup harian kita menjadi gembira. Orang yang capek menutupi pasti tidak bahagia. Sesaat dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Kesetiaan menjadi luar biasa di zaman ini. Syaratnya harus jujur. Tidak mudah jujur. Kita harus jujur dulu pada diri sendiri. Kalau sudah berani jujur pada diri sendiri, jujur kepada kelompok kecil kita, keluarga, sesama kita. Semoga dengan dua hal ini yang kita renungkan, kita akan semakin bahagia dan juga kita bisa membahagiakan orang. Semoga. Amin.